Seorang gadis bernama Kotoha Tachibana yang sedang diganggu oleh sekelompok berandalan di pinggir jalan. Mereka mengepungnya dan tampak mengancam. Di tengah situasi genting ini, seorang pemuda dari SMA Furin bernama Sakura Haruka datang untuk membantunya. Dengan cepat, Sakura melawan para berandalan itu dan mengalahkan mereka dalam sekejap. Setibanya di kafe, Kotoha menyajikan hidangan untuk Sakura dan mulai berbicara dengannya. Saat mereka mengobrol, Kotoha dengan cepat meremehkan Sakura, seolah tidak percaya bahwa kemudian keluar dari kafe tersebut. Di luar, situasi menjadi semakin kacau. Sekelompok berandalan yang sebelumnya dihajar Sakura mulai membuat kerusuhan, menghancurkan toko-toko di sekitar kawasan tersebut. Mendengar ejekan itu, Sakura tidak tinggal diam dan langsung melayangkan pukulan telak ke wajah berandalan. Bersama-sama, mereka menghadapi para berandalan dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah pertarungan berakhir, warga sekitar berterima kasih kepada Sakura dan teman-temannya, serta membantu merawat luka-luka Sakura. Sakura datang ke kafe Kotoha dengan muka kusam karena harus mendukung seorang nenek tua yang awalnya nggak bisa jalan. Tapi ternyata si nenek tiba-tiba bisa jalan sendiri, dan itu bikin Sakura tambah kesal. Ya, begitulah Sakura selalu ketus di situasi yang nggak dia sukai. Setelah itu, Sakura duduk dan mulai makan sambil ngobrol santai dengan Kotoha. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seorang pemuda bernama Nirei masuk dengan seragam barunya. Dia kelihatan semangat banget, tapi nggak lama kemudian langsung jatuh saat melangkah masuk ke kafe. Nggak tahan lihat pemandangan itu, Sakura langsung nunjukin kalau label di belakang seragam Nirei masih belum dilepas, bikin suasana jadi lebih ringan dengan obrolan bercanda. Ngobrol-ngobrol, mereka mulai nanya-nanya alasan kenapa Sakura ingin masuk ke Furin. Disinilah kita dapat poin menarik dari cerita. Ternyata, tujuan Sakura masuk Furin bukan sekedar iseng. Dia ingin menantang orang-orang yang lebih kuat darinya dan jadi nomor satu. Nggak main-main motivasi si Sakura. Setelah itu, Sakura melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Di perjalanan, dia terus-terusan ditawarin roti gratis oleh pemilik toko-toko di kawasan itu. Ini bikin dia makin kesal karena orang-orang di sana terlalu ramah dan terkesan sok dekat. Sakura emang tipe yang nggak suka basa-basi, apalagi kebaikan yang kelihatan berlebihan. Di tengah jalan, seorang gadis tiba-tiba minta tolong pada Sakura. Ternyata, si Nirei lagi digebukin karena nyelamatin gadis itu. Meski udah dihajar habis-habisan, Nirei nggak menyerah. Meskipun kelihatan nggak bisa ngelawan, Sakura yang ngelihat situasi ini nggak tinggal diam. Dengan tendangan mautnya, Sakura langsung membereskan lawan-lawan Nirei dalam sekejap. 何してくれてんのてめえも無理か吐き気がする。なんだとこのクソガキがマジでNirei yang kagum banget sama kemampuan Sakura langsung mengeluarkan buku catatannya dan mulai nanya-nanya tinggi, berat badan, dan segala macam detail fisik tentang Sakura. Kayak bikin profil petarung. Akhirnya mereka sampai di sekolah Furin dan tepat di depan pintu kelasnya, Sakura mulai pemanasan. Mungkin udah ngerasain bakal ada sesuatu yang besar. Saat mereka masuk kelas, suasana langsung tegang. Semua orang di sana ngelihat Sakura dengan tatapan yang bikin bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, salah satu orang terkuat di sekolah itu, Suo, langsung mendekati mereka. Dia udah dengar kabar tentang pertarungan Sakura di jalan utama kemarin dan langsung tertarik dengan kemampuan Sakura. Seperti biasa, Sakura nggak gentar. Dia malah makin semangat saat semua orang mulai bertanya, kenapa seorang luar seperti dia berani masuk ke Furin. Dengan percaya diri, Sakura bilang dia datang karena dia mengincar puncak, mau jadi yang terkuat di antara mereka. Suasana langsung berubah tegang. Tiba-tiba ada sebuah meja melayang ke arah Sakura. Nirei yang panik langsung berusaha melarang Sakura buat ngelawan, tapi siapa yang muncul? Sugishita Kyotaro, seorang berandal terkenal di sekolah itu. Sakura jelas nggak bisa nahan senyum, karena akhirnya dia nemuin lawan yang sepadan buat diuji. Suo kelihatan teruja banget, sementara Nirei malah makin gelisah. Di tengah situasi itu, pertarungan antara Sakura dan Kyotaro semakin memanas. Semua serangan Kyotaro dapat dihindari dengan mudah oleh Sakura. Sakura emang bukan lawan sembarangan. Dan akhirnya Sakura berhasil melayangkan satu tendangan telak ke wajah Kyotaro, bikin muka Kyotaro langsung berdarah. Sakit sih pasti, tapi ini Sakura bro.
Sebelum pertarungan makin panas, tiba-tiba suasana berubah. Dari speaker terdengar suara teriakan, "Halo, halo," yang nyeleneh banget. Ternyata suara itu adalah milik Umemiya Hajime, general dari Bofurin. Umemiya muncul dengan gayanya yang asal ngomong, malah ngasih ucapan selamat karena mereka udah diterima di sekolah itu. Tapi yang bikin kocak, bukannya ngasih pesan yang serius, Umemiya cuma ngomong soal menikmati masa muda dengan cara yang super blak-blakan. Terus tiba-tiba bilang, seharusnya di hari pertama ini nggak ada yang langsung berkelahi. Bener-bener nggak jelas dan bikin suasana yang tegang jadi aneh. Kyotaro yang mukanya masih berdarah langsung panik, buru-buru ngelap darah di wajahnya. Umemiya juga nyuruh mereka buat melindungi kota, menandakan kalau Bofurin bukan sekedar sekolah biasa, tapi ada tanggung jawab yang besar. Setelah Umemiya selesai dengan pidatonya, Suo berusaha bikin Sakura dan Kyotaro berdamai, tapi tentu aja keduanya nggak mau begitu aja. Namun, berkat paksaan Suo, mereka akhirnya berjabat tangan, bikin semua orang di sana terkejut. Siapa sangka, dua orang yang tadi saling serang sekarang jadi damai. Setelah momen itu, seorang siswa datang ke kelas dengan wajah serius dan nyuruh mereka semua keluar. Pas keluar, ternyata mereka disuruh ngecat dinding sekolah. Bayangkan, habis duel sengit, sekarang malah disuruh kerja bakti. Di halaman sekolah, kita lihat Sakura, Nirei, Suo, Kyotaro, dan Hiragi. Mereka lanjut patroli keliling kota. Mulai dari patroli, bantu-bantu warga, sampai beresin masalah kecil, mereka terus bergerak untuk memastikan daerah Bofurin aman. Nah, pas mereka sampai di batas wilayah antara Bofurin dan Shishitoren, ada kejadian nggak terduga. Seorang anak SMP kelas 3 dari Bofurin tiba-tiba lari keluar dari situ dengan wajah panik. Ternyata dia hampir aja digebukin oleh geng Shishitoren, musuh bebuyutan Bofurin. Sakura dan Kyotaro yang nggak suka lihat ketidakadilan langsung bergerak. Dalam sekejap, mereka menghajar salah seorang geng itu dengan tendangan kuat mereka. Tapi belum selesai sampai situ, muncullah seseorang bernama Togame, wakil ketua Shishitoren. Togame dengan dinginnya menghajar anak buahnya sendiri yang dianggap terlalu lemah. Tegas banget orangnya. Dan nggak berhenti di situ, Togame langsung mendeklarasikan perang terhadap Bofurin. Ini benar-benar jadi titik balik yang penting buat cerita. Setelah insiden itu, mereka kembali ke sekolah dan langsung menuju ke tempat Umemiya. Dalam perjalanan, Sakura penasaran banget seperti apa sebenarnya sosok Umemiya Hajime ini. Pas mereka sampai di tempatnya, yang bikin kaget, mereka malah lihat peralatan pekebun berserakan di mana-mana. Aneh banget buat seorang Jenderal Bofurin yang kuat. Dan begitu Sakura akhirnya melihat Umemiya, dia nggak bisa nahan ekspresi kagetnya. Ternyata, sosok jenderal yang ditakuti dan berwibawa ini malah terlihat seperti anak SD. Reaksi Sakura benar-benar priceless. Hiragi yang biasanya kalem mencoba menjelaskan tentang masalah besar yang sedang mereka hadapi. Konflik antara Bofurin dan Shishitoren. Tapi apa yang dilakukan Umemiya? Bukan fokus ke masalah serius. Dia malah asik mempermasalahkan sayurannya. Yes, sayur. Dia lebih khawatir sama tanaman di kebun sekolah daripada situasi perang antar geng sekolah yang akan terjadi. Reaksi Sakura dan yang lain udah pasti kesel. Apalagi di saat genting begini, jenderal mereka malah mikirin tanaman. Tiba-tiba, anak SMP yang kemarin dihajar oleh Shishitoren mulai bangun. Dengan wajah penuh rasa bersalah, dia meminta maaf dan mulai menjelaskan kalau konflik antara Bofurin dan Shishitoren dia sudah berusaha melindungi kota dan orang-orangnya. Terus dia bilang, sisanya serahkan pada kakak-kakak ini. Semua anggota Bofurin kayak tersentak dengar itu, karena Umemiya udah mulai menaruh tanggung jawab besar pada mereka. Tiba-tiba, suasana berubah lagi ketika ada panggilan masuk di ponsel Hiragi. Mereka lihat salah satu anggota Bofurin babak belur diheret. Kalinya kita lihat Umemiya dengan ekspresi serius kayak gitu. Mereka pun akhirnya turun ke lapangan sekolah untuk berhadapan langsung dengan Tomiyama. Tomiyama langsung coba memancing emosi Umemiya dengan melancarkan satu tendangan jitpun. Lalu, Togame muncul bersama gengnya menambah ketegangan yang sudah ada. Suasana jadi makin mencekam dengan Ore mo ii desu ka? Hiragi-san to. makan dan diskusi soal apa yang baru saja terjadi. Di sini kita dapat satu kejutan besar dari Umemiya. Ternyata Kotoha adalah adik angkatnya karena mereka berdua dibesarkan di panti asuhan yang sama.
Sakura yang biasanya kalem langsung terkejut ketika mendengar akan semanis sambutan mereka. Bofurin akhirnya tiba di markas Shishitoren, dan seperti yang bisa dibayangkan, tempat itu penuh sesak oleh anggota Shishitoren yang bersemangat menyaksikan pertarungan besar. Suasana meriah, tapi penuh dengan aura permusuhan, siap-siap untuk duel besar yang akan menentukan siapa yang lebih kuat. Di tengah keramaian itu, Umemiya dengan tenangnya memberikan pesan kepada anak buahnya yang bikin suasana agak santai. Pertarungan ini hanya dihitung dari duel antara dia dan Tomiyama. Jadi, meskipun ada beberapa pertarungan lain yang terjadi, nggak perlu terlalu serius. Cukup buat seru-seruan. Tapi, mendengar itu, Sakura jelas nggak setuju. Dia langsung membantah keras, menegaskan bahwa dia nggak ada niat untuk kalah. Niatnya datang ke sini jelas buat ngalahin lawan-lawan yang lebih kuat. Tomiyama yang udah nggak sabar langsung memanggil Umemiya untuk naik ke panggung pertarungan. Tapi sebelum pertarungan besar itu dimulai, salah satu anggota Shishitoren, Arima, tiba-tiba angkat tangan dan menantang Sugishita untuk bertarung duluan. Sugishita yang awalnya nggak terlalu tertarik, setuju dan mereka berdua naik ke arena. Pertarungan dimulai dengan Arima mencoba mengejek Umemiya dan fokusnya Sugishita teralihkan. おい梅宮どうしたんだ Tapi saat Arima tiba-tiba menyerang dengan pukulan keras ke wajah Sugishita, yang terjadi malah sebaliknya. Sugishita langsung masuk mode membunuh dan membanting Arima ke lantai dengan kekuatan penuh. Nggak cuma banting biasa, tapi saking kuatnya Sugishita, Arima langsung kalah hanya dengan satu serangan. Semua terkejut, terutama geng Shishitoren yang malah nggak peduli sama anggota mereka sendiri. Mereka bahkan menyuruh orang untuk membuang Arima yang kalah. Sekarang, giliran ronde kedua. Suou dari Bofurin melawan Numa dari Shishitoren. Para penonton penasaran seberapa kuat Suou sebenarnya, karena dia jarang terlihat bertarung. Suou yang kelihatan santai mulai dengan tatapan serius. Setiap serangan Numa dengan mudah ditepis oleh Suou, bikin penonton dari geng Shishitoren makin gemes. Mereka mulai menyuruh Numa berhenti main-main dan serius bertarung. Tapi meski Numa mencoba sekuat tenaga, dia malah terus-terusan dibanting ke lantai oleh Suou. Keadaannya semakin buruk buat Numa. Sebelum Suou bisa melancarkan serangan penutupnya, Togame yang tampaknya udah nggak tahan lagi melihat pertarungan ini, memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Saking membosankannya duel ini, bahkan Tomiyama sampai tertidur di tengah-tengahnya. Numa pun seperti Arima sebelumnya, langsung dibuang dari Shishitoren setelah pertarungan berakhir. Di sini kita benar-benar diperlihatkan perbedaan besar antara Bofurin dan Shishitoren. Setelah pertarungan itu, kita bisa melihat lebih dalam tentang kemampuan Suou. Suou mendapatkan pujian dari Umemiya setelah dia berhasil menunjukkan teknik bertarungnya. Nirei pun penasaran dengan gaya bertarung yang digunakan oleh Suou. Suou pun menjelaskan bahwa teknik yang dia gunakan adalah campuran dari berbagai gaya seni bertarung yang diajarkan oleh gurunya. Setelah itu, kita masuk ke babak ketiga, di mana perwakilan dari Bofurin, Hiragi, akan melawan Sako dari Shishitoren. Ternyata keduanya memiliki sejarah sebagai teman masa kecil yang menambah ketegangan dalam pertarungan ini. Dari awal pertarungan ini sudah terlihat berbeda. Aksi Hiragi dan Sako begitu cepat, benar-benar mengundang perhatian. Namun di tengah pertarungan, Sako mulai menunjukkan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Salah satu tendangannya yang kuat bahkan berhasil membuat Hiragi terlempar ke sudut arena. Sako mulai merendahkan Hiragi, menganggap dia tidak memiliki kemajuan karena selalu berkumpul dengan teman-teman yang dianggapnya terlalu naif dan tidak serius.
Saat diremehkan oleh Sako, anak buahnya Umemiya ini justru tetap santai dan malah terlihat senang. Terlebih ketika melihat Sakura yang memarahi Hiragi. おい、はおめえじゃねえよ。ザッパー、てめえだよ、聞いてんのか。てめえのせいで俺らまで舐められてんだろうが。何笑ってんですか、そうさん。いや、ごめんごめん。 Pada saat itu, Umemiya menjelaskan kepada Sako bahwa Hiragi bukan sembarang orang. Dia adalah salah satu dari 4 raja yang disebut sebagai Tamon, yang berarti dewa perang yang menguasai pertarungan. Hiragi pun bangkit dan mulai bertarung dengan lebih serius, sesuai dengan julukannya. Di tengah pertarungan, kita diperlihatkan kilas balik tentang masa kecil Hiragi dan Sako, yang dulunya teman dekat, tetapi akhirnya memilih jalan hidup masing-masing. Pertarungan semakin memanas, hingga akhirnya Hiragi melancarkan pukulan telak ke perut Sako, membuatnya jatuh pingsan. 嘘だろ。サコが負けた。あれが暴風林四天王、柊トーマ。 Pertarungan selesai dengan kemenangan Hiragi, dan Togama segera menyuruh seseorang untuk memindahkan Sako dari arena. Dengan rasa hormat, Hiragi menawarkan diri untuk membawa Sako turun dari arena, menunjukkan bahwa meskipun mereka kini berada di jalan yang berbeda, masih ada penghormatan di antara keduanya. Dan itulah akhir part 1 dari anime Windbreaker. Pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan sambungan ceritanya yang semakin seru. Ditinggalin like juga nggak apa-apa kok, hehe. Sampai jumpa di part keduanya.